kegiatan belajar mengajar 4 materi ini berjalan dengan lancar. Ibu minta Raja Stop di depan untuk memimpin doa. Silakan. Masih pada Raja ya, semoga kita dapat belajar dengan baca pelajaran yang lancar ya. Baik, maksudnya sebelumnya ya, Ibu minta kalian ya nanti dalam belajar berfokus ya. Jadi supaya kita dimasukkan dalam laci ya. Fokus untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya kita menyanyi lagu nasional dulu ya. Ya, oke. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dan sabang sampai ke pulau-pulau. Ini ngajar lagi sekali lagi ya. Ingat ya karena masih dalam masa pandemi. Jadi kalian harus menjaga 3M ya. Apa saja? Gunakan masker. Iya, pakai masker. Terus mencuci tangan. Menjaga jarak. Iya, mencuci tangan ya. Sebelum kegiatan belajarnya kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Ibu absen dulu. Kalian ya. Lihat. Sini, Sando. Ada stop. Ya, Imaza. Yang tidak hadir siapa? Ada Bu. Ini memang bagus ya. Semangat untuk rajin belajar. Ya. Baik, sebelumnya ya Ibu ingin bertanya ya. Bertanya dulu kepada kalian mengenai kenapa ya? Kenapa harga tape ya? Kalau di luar ya itu lebih mahal atau lebih murah daripada singkongnya? Tape ya, tape singkong itu lebih mahal atau lebih murah? Bagaimana? Lebih mahal ya? Lebih mahal? Ada yang tahu proses pembuatan? Rasanya beda ya? Ibu mengalami proses ya. Proses ada yang kali ini kita akan belajar mengenai materi bioteknologi. Adapun tujuan pembelajarannya ya, yang pertama adalah peserta didik dapat ya menjelaskan konsep prinsip dasar dari bioteknologi secara benar ya. Nanti tujuan yang kedua ya, jadi peserta didik dapat membuat yang produk ya bioteknologi konvensional dalam bahan pangan ya secara benar. Seperti apa tadi? Iya, tape, tempe, ya, tahu dan sebagainya. Ya. Baik, sebelumnya Ibu akan tayangkan ya video tentang ya proses ya pembuatan menggunakan bioteknologi ini ya. Pembuatan macam-macam bioteknologi. Ya. Kalian bisa menyimak video yang ya. Video pembelajaran tentang bioteknologi berikut ini. Semuanya menyimak dengan baik karena nanti ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Ya, silakan lihat videonya. Baik siswa sekalian, tadi kamu sudah melihat tayangan video pembelajaran ya tentang bioteknologi. Siapa yang bisa menyampaikan dari hasil video pembelajaran tadi? Ya? Tentang apa tadi? Cara pembuatan tempe ya, cara pembuatan tempe dan tahu ya. Tape ya, tahu ya. Tape, tempe, tahu ya. Ya, cara pembuatan tempe, tape, tempe dan tahu ya. Mulai, setuju? Setuju Bu. Sama. Ya. Baik. Karena dari tadi kita sudah capek ya, kita akan melakukan teknik yang namanya teknik stop. Ya,
dapat angka berapa lagi ya? Ya, angka 1 itu lagi apa kira-kira? Ya, tertawa ya. Tetap balik lagi bahagia. Yang lain lagi, kelompok ya, silakan ya. Gambar kedua. Ya, gambar kedua apa itu namanya? Lagi nangis, sedih ya. Tidak pernah lagi. Setiap hari. Oh, yang lain lagi, siapa lagi? Ya, Siti. Ya, gambar ketiga. Gambar ketiga nomor apa? Dia senang happy ya. Dia angkatnya masih tinggi. Lagi senang ya. Kalau Siti lagi senang misalnya saat apa? Ya, saat apa? Dapat uang. Apa ya? Ya, apapun ya. Kita pasti akan mengungkapkan rasa senang, rasa sedih ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kita mengenal tentang emosi ya, tentang emosi daripada kita masing-masing dan kita harus bisa mengelolanya ya dengan baik ya. Apa yang dilakukan ketika temanmu mengalami dua gambar tersebut ya? Pernahkah temanmu mengalami keadaan emosi seperti gambar di atas? Pernah ya. Coba siapa yang mau menceritakan? Saya Bu. Ya. Mega lagi. Ya, coba dikatakan Bang Lo. Ya. Gimana? Yang sedih. Siapa yang sedih? Anak dimarahin mamanya. Mamanya. Terus apa yang kamu lakukan? Tertawa. Atau yang lain? Kalau sedih gimana? Kita harus bagaimana? Ya. Supaya tidak sedih. Ya, baik. Kemudian yang lain? Yang satunya belum ya? Kira-kira gambar apa yang satunya? Nangis. Itu lagi nangis senangnya apa? Oh ya, yang satunya ya tadi sudah sedih menangis ya. Yang satu lagi gambar apa? Senang. Siapakah dari temanmu yang pernah kamu lihat merasa senang? Siapa? Aisyah. Ya, silakan ceritakan ya. Indonesia senang karena apa? Silakan. Ya, dapat duit. Dapat duit. Ya, dapat duit. Kamu ikut senang juga ya? Berbagi ya? Ya, semuanya dibagi-bagi berarti ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ya biasanya kan apa? Misalnya traktir ya, traktir bakso kamu kan apa? Ya, seperti itu ya. Iya, jangan sampai terlalu banyak kalau kamu ya ini sendiri harus saling berbagi. Misalnya hanya punya sikap empati, merasakan apa yang teman kalian rasakan, berbagi baik senang maupun sedih ya. Baik, untuk lebih jelas lagi mengenai materi diri lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi kan sudah tadi stop ya. Sudah ada semangat tuh ya? Semangat. Ya. Semangat. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu akan bagikan ya mengenai RKPD ya, lembaga kerja diskusi kalian menurut kalian ini. Nanti kalian isi ya. Di sini ada berbagai macam produk bioteknologi. Kalian bisa mengirimkan itu produk bioteknologi modern atau ya. Nah, apa namanya? Bioteknologi ya. Kamu bisa mencari di Google ya. Ya, silakan. Ini nama ya. Nama produknya apa silakan ya. Nomor satu. Oh, kalau satu ya, maaf ya. Produknya silakan berdiskusi ya dari RKPD yang sudah ibu ada. Isi di bagian tab ya. Mana yang masuk? Jadi ada profesional, mana yang masih mau? Ada yang boleh kaki kita ya. Bisa ya, silakan ya. Ya, kalian Bu. Baik, gambar ini misalnya Mari. ini termasuk profesional ya. Namanya apa? Yang mana yang ini kamu tulis ya? Dan lagi ini adalah ini termasuk apa ya? Profesional apa? Silakan bekerja diskusi dengan benar ya. Dengan termasuk diskusinya sesuai dengan teman yang sampai kedengaran kelompok lain ya. Jelas? Tapi ini barang apa?
Baik, kalian sudah diskusi, sekarang saatnya untuk maju presentasi ya. Kelompok 2 silakan maju, diwakili oleh siapa? Maju ke depan nak? Ke depan dulu. Depan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah biotik konvensional meliputi yogurt, tempe, nata di koko, roti, saus tomat, dedak, keju, mentega, tape, ketan, tahu. Mikroorganisme pembuatan tempe, rizopus, biotek modern meliputi pembuatan insulin, yang non bioteknologi pembuatan lontong. Tepuk tangan semuanya. Melakukan kegiatan pembelajaran ini, saya merasa senang karena bisa mengetahui cara pembuatan produk tape dan saya mencoba praktek dengan teman-teman kelompok. Saya juga senang karena pembelajaran ini diselingi dengan pendidikan sosial emosional sehingga kami lebih semangat lagi dalam belajar. Semoga kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini tepat diterapkan oleh ibu guru. Itu tadi refleksi dari temanmu ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari di antara kalian yang bisa menyampaikan? Siapa? Oh ya, Lian, silakan Lian, dibacakan. Kesimpulan, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga mensejahterakan manusia. Baik, pembelajaran kalian itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya, Ibu minta ya kalian tugas ya, tugas kalian yaitu membuat produk bioteknologi konvensional yang berupa tape, kemudian tempe ataupun berupa tahu ya. Silakan pilih yang kalian suka, bisa dengan cara membuat video, bisa juga dengan cara gambar ya, bisa juga dengan cara bentuk artikel ya. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Raja tetap ingin doa depan, silakan. Teman-teman perlu kita berdoa, mari. Teman-teman perlu kita mari kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Baik, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi dan semangat untuk belajar. Refleksi saya untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, perasaan saya selama proses perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata 2.2A10 ini, yaitu saya merasa tertantang dan senang. Merasa tertantang karena apa? Karena dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini saya harus memasukkan unsur diferensiasi dan juga unsur-unsur pembelajaran sosial emosional, di mana sebelumnya saya belum pernah sekali membuat RPP yang ada unsur diferensiasinya dan juga pembelajaran sosial emosionalnya. Yang kedua, saya merasa senang ya. Senang karena apa? Karena di RPP ini ada usaha untuk memfasilitasi ya masing-masing murid yang berbeda ya, dimana saya melaksanakan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar dan juga minat mereka. Saya menyadari kelas 9 ini memiliki minat, yaitu beberapa menulis, kemudian ada yang menggambar dan juga ada yang bermain peran, sehingga saya melaksanakan diferensiasi produk ya, dimana membuat produk bioteknologi secara sederhana yang harus mereka kerjakan sesuai dengan minat mereka. Jadi kalau yang minat menulis, mereka bisa mengumpulkan dalam bentuk artikel ya, kemudian yang menggambar dalam bentuk poster, dan juga yang bermain peran ini mereka bisa memvideokan praktek pembuatan tape atau tempe. Pembelajaran yang saya dapat dari aksi modul 2.2A10 ini adalah saya bisa belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian minat mereka dan juga gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua, saya belajar bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga memasukkan unsur pembelajaran sosial emosional ke dalamnya yang tepat. Setelah saya belajar dari modul 2.1 dan 2.2, dimulai dari diri, kemudian refleksi diri dan berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang sangat hebat serta fasilitator yang handal, dan juga dengan elaborasi dengan instruktur yang mumpuni,
maka saya mulai memahami bagaimana cara membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga memasukkan unsur pembelajaran sosial emosional ke dalamnya. Kemudian dari pembelajaran itu saya memahami bahwa kompetensi sosial emosional itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat keterampilan sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran tadi, di awal kegiatan belajar mengajar, saya mengenalkan kepada murid saya berbagai macam emosi seperti sedih, senang, kemudian kaget, dan juga nanti ada bermacam-macam ya, dimana nanti di situ siswa bisa mulai bagaimana cara mengendalikan emosi dan juga bagaimana membangun rasa percaya diri mereka. Kemudian juga saya mengenalkan emosi tentang cara berempati kepada teman yang lain ya. Bagaimana refleksi serta pemahaman untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Saya sadar bahwa seorang guru itu harus mampu melayani kebutuhan belajar siswanya masing-masing, sehingga hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru tugasnya hanya menuntun, karena peserta didik sudah memiliki kekuatan dan kodratnya masing-masing. Untuk ke depan saya akan terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan unsur PSE atau pendidikan sosial emosional ke dalamnya, dan saya juga akan terus memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar mereka, minat belajar, dan juga profil belajar mereka, sehingga siswa merasa merdeka belajar, sehingga akan tercapai tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menciptakan generasi yang berkarakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian juga dalam ke depan, ya pembelajaran ke depan saya akan terus memasukkan unsur pendidikan sosial emosional ini, karena diharapkan dengan strategi pembelajaran sosial emosional akan tercipta well-being sekolah, yaitu kondisi yang kondusif dan juga pembelajaran baik di luar maupun dalam kelas yang sangat menyenangkan. Dan juga dengan adanya pendidikan sosial emosional ini ya, pembelajaran sosial emosional ini, maka akan tercipta selain individu yang cerdas dalam akademik, juga dia akan cerdas dalam mengelola dan mengenali emosinya, kemudian pandai dalam membangun hubungan sosial, dan juga cerdas dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi pada hari ini. Salam guru bergerak, Indonesia maju. Bagaimana refleksi serta pemahaman untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Saya sadar bahwa seorang guru itu harus mampu melayani kebutuhan belajar siswanya masing-masing, sehingga hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru tugasnya hanya menuntun, karena peserta didik sudah memiliki kekuatan dan kodratnya masing-masing. Untuk ke depan saya akan terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan unsur PSE atau pendidikan sosial emosional ke dalamnya, dan saya juga akan terus memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar mereka, minat belajar, dan juga profil belajar mereka, sehingga siswa merasa merdeka belajar, sehingga akan tercapai tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menciptakan generasi yang berkarakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian juga dalam ke depan, ya pembelajaran ke depan saya akan terus memasukkan unsur pendidikan sosial emosional ini, karena diharapkan dengan strategi pembelajaran sosial emosional akan tercipta well-being sekolah, yaitu kondisi yang kondusif dan juga pembelajaran baik di luar maupun dalam kelas yang sangat menyenangkan. Dan juga dengan adanya pendidikan sosial emosional ini ya, pembelajaran sosial emosional ini, maka akan tercipta selain individu yang cerdas dalam akademik, juga dia akan cerdas dalam mengelola dan
mengenali emosinya, kemudian pandai dalam membangun hubungan sosial, dan juga cerdas dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi pada hari ini. Salam guru bergerak, Indonesia maju.